Rahim, hafal kan? Baca sholawat, hafal juga. Sholawat apa aja para jemaah. Kalau Rasulullah kan langsung bangun, langsung subuh. Kalau kita langsung nunggu dulu. Kalau kita paling tidak 3 hari lah para jemaah. Kalau sudah sampai 3 hari, insya Allah ada kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ludahnya lebih berbisa daripada racun. Ya, lain cerita itu, bercanda aja para jemaah, biar nggak tidur aja. Singkat cerita para jemaah, perhatikan lagi. Jadi sekalipun Abu Bakar ini sudah diobati oleh ludahnya, Rasulullah sudah sembuh, sudah tidak ada rasa sakitnya sama sekali Bapak Ibu, seperti biasa. Tapi Rasulullah merasa kasihan betul, karena satu-satunya yang bisa menolong Rasulullah di kota Makkah itu hanya satu, Abu Bakar. Hanya Abu Bakar para jemaah. Maka ular itu langsung mau dibunuh oleh Rasulullah. Tapi sebelum dibunuh, Rasulullah bertanya terlebih dahulu kepada ular. Ini juga salah satu komunikasi Rasulullah kepada ular. Kata Rasulullah, ya ular, kenapa sampai engkau menyakiti sahabatku Abu Bakar? Ular langsung ketakutan kepada Rasulullah, Bapak Ibu. Langsung takut kepada Rasulullah. Tapi sekalipun dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar, ular tersebut masih bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Kata ular dengan nada yang sangat-sangat sedih sekali, yang sangat takut kepada Rasulullah, takut dimarahi oleh Rasulullah. Kata ular, ya Rasulullah, bukan maksudku dan tujuanku untuk menyakiti sahabatmu Abu Bakar ya Rasulullah. Bukan tujuanku untuk menggigit kakinya Abu Bakar ya Rasulullah. Akan tetapi aku ini sudah dikasih tahu bahwa tempat ini, gua ini akan dimasuki makhluk yang paling mulia adalah engkau ya Rasulullah. Sedangkan aku pengen sekali bertemu denganmu ya Rasulullah. Akan tapi ketika Rasulullah sudah masuk ke dalam gua ini, ternyata lubangku sudah ditutup oleh kakinya Abu Bakar. Tidak ada jalan lain untuk bisa melihat wajahmu ya Rasulullah, kecuali salah satunya menggigit kakinya Abu Bakar agar tergeser dari lubangku ya Rasulullah. Ular Bapak Ibu yang dalam syariat sama sekali tidak dimuliakan para jemaah, tapi keinginannya luar biasa untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, menunggu di dalam gua demi mau bertemu dengan Rasulullah sampai bisa berani menunggu ratusan tahun di dalam gua Bapak Ibu. Di mana perjuangan kita untuk bisa pengen bertemu dengan Rasulullah SAW? Paling tidak para jemaah, kalau kita pengen menyenangkan Rasulullah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih panjang cerita-cerita Jabal Sur. Akan tapi pada saat ini kita sudah memasuki Padang Arafah. Kira-kira ingat gak yang kemarin? Di mana tempat kita yang kemarin? Lupa. Yang penting di sini Padang Arafah begitu. Karena kemarin itu para jemaah 46 derajat itu. Saya bawa rombongan orang ini juga para jemaah, orang mukim juga semuanya, ada 50 orang. Saya menyiapin terpalnya, pakai tenda terpal bikin sendiri. Tapi ketika nyampe di tempat, saya nggak kebagian. Mengalah, saya tidur di bawah pohon. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya di Padang Arafah ini, saya yakin 100% Bapak Ibu, apa yang sudah dipanjatkan oleh Bapak Ibu sekalian di waktu wukuf, pasti doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena paling utamanya hari itu adalah Yaumul Arafah, Yaumul Wukuf. Mulai dari kapan waktu wukuf? Mulai tergelincirnya matahari, maksudnya mulai masuk waktu sholat duhur. Tapi cobaannya luar biasa ketika sudah masuk duhur. Karena setannya pun juga bukan setan yang bintang 1, 2. Setannya pun juga yang bintang 7 para jemaah. Bikin sakit kepala. Cobaannya luar biasa. Rata-rata kalau saya para jemaah, saya haji mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Tahun 2020, 21, 22 saya di Indonesia. 23 ada di sini lagi. Saya mulai tahun 2008 sampai 2003 ini melaksanakan ibadah haji. Ketika masuk wukuf, saya ngantuk sekali para jemaah. Saya ngantuk luar biasa, nggak tahu ngantuknya gimana. Ngantuk para jemaah. Jadi cobaannya itu memang luar biasa. Jadi intinya di sini Padang Arafah ini tempat wukuf bagi seluruh jemaah haji, dan yang paling banyak jemaah haji dari tahun-tahun sebelumnya adalah tahun 2023 yang kemarin. Luar biasa para jemaah. Dan nanti insya Allah kita bisa mendekati Jabal Rahmah.
bisa mendekati Jabal Rahmah kalau masih belum tutup, karena kemarin masih belum ditutup. Kemarin saya kesini juga para jemaah, masih belum tutup. Jadi Bapak Ibu bisa mendekati. Intinya para jemaah, kalau kita nanti pengen mendekati Jabal Rahmah, lihat-lihat dulu di mana parkir bisnya. Itu yang agak repot. Perhatikan terlebih dahulu di mana parkir bisnya. Itu di depan namanya Jabal Rahmah para jemaah. Dan tolong hati-hati, takut masih ada Bapak Ibu adalah orang yang nawarin foto-foto di sana, yang nawarin foto-foto. Kadang-kadang sekalipun kita tidak siap, itu sudah dijepret para jemaah. Itu 10 rial. Kadang-kadang kita minta satu dijepret.